Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'alim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian kitab adab yang sudah berminggu-minggu kita kaji, dan sekarang pembahasan kita adalah tentang adab-adab ketika akan buang air kecil atau ketika buang air besar. Seperti apa adab-adabnya, ya? Jadi supaya kita tahu, disimak baik-baik meskipun kita sudah berpengalaman, ya, karena setiap hari, ya, ada yang istiqomah setiap pagi, ada bahkan nggak bisa keluar, ada susah buang air kecil, buang air besar juga ada, ya. Makanya perhatikan adab-adab tentang BAK atau BAB ini. Yang pertama adabnya adalah wajib membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau air besar. Kalau kita mau buang air kecil ataupun air besar, maka wajib bagi kita, kalau kita menghadap ke arah kiblat itu harus ada penutupnya. Tidak boleh langsung plek, langsung kiblat. Di tengah lapangan langsung buang air kecil di tengah menghadap ke kiblat, itu hukumnya haram. Kecuali sudah ada penutup, misalkan dikasih kayu atau sudah bentuk kamar mandi. Nah, kalau sudah bentuknya kamar mandi, meskipun WC kita atau buang air kecil kita itu menghadap ke arah kiblat, itu sudah tidak haram lagi. Makanya untuk kita semuanya yang membuat WC meskipun di kamar mandi, ya sebaiknya jangan juga menghadap kiblat atau membelakangi, tapi hadapkan ke arah utara ataupun selatan. Kalau perlu dari atas. Ya apa Pak Herman? Ya asik. Dalam hadis dikatakan, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah. Jika kalian akan buang air besar, maka jangan kalian itu menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, dan juga tidak boleh membelakangi arah kiblat, ya. Bibaulin wala ghaidin, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjauh dari tempatnya berkumpul orang-orang yang sekiranya tidak tercium oleh mereka bau kotoran yang keluar atau terdengar suaranya. Nah, ini yang penting. Kalau kita BAK atau BAB, jangan di depannya orang. Termasuk buang angin. Kadang-kadang malah bangga, saling bales. Ya, saling bales itu tidak boleh, apalagi sampai tercium baunya. Apalagi tidak terdengar baunya, tidak terdengar suaranya, baunya langsung menyengat. Itu tipe silent, itu berbahaya. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kentut itu ada berapa Pak Herman dulu? Ada tiga. Ya, kentut yang suaranya keras tapi baunya nggak ada, cuma menang suara, nada deringnya itu dikeraskan. Tipe pertama. Tipe yang kedua, gak ono suara, baunya itu yang berat. Tipe silent, ini berat. Set, tiba-tiba bus, beracun semuanya tiba-tiba. Langsung saling tuduh. Yang kentut bahkan sok-sok jadi korban. Kamu yang ketawa ini, pura-pura jadi korban. Pengalaman. Repot. Yang ketiga ini yang paling bahaya. Kentut apa? Ekstrim. Suaranya, nada deringnya keras, ya. Baunya itu, wis beracun. Makanya kalau orang Mandarin itu mengatakan kecirit, bahasanya kecirit, itu bahasa Mandarinnya. Oh, kecirit. Iya. Yes, ya. Jadi menjauh dari tempat yang banyak orang sehingga tidak tercium. Mau ngentut, menjauh ke sana. Makanya berarti kalau ada yang sudah ngaji kayak gini, tiba-tiba menjauh ke sana, dicurigai, wah habis ngentut ini. Ya. Jangan tiba-tiba, ya, tiba-tiba duduk di sini, malah lari. Jangan, itu kebalik, ya.
Yang ketiga, tidak buang air kecil atau besar pada air yang tergenang. Jadi kalau ada air tergenang, jangan dikencingi. Ada aqua, jangan, itu terlalu norak kalau kayak gitu ya. Yang keempat, tidak buang air kecil atau besar pada air yang sedikit mengalir, karena akan menyebabkan air itu menjadi najis. Kalau air sedikit mengalir, ya sudah, cari tempat yang lain. Kalau air sungai itu nggak masalah, ya nggak masalah. Kamu di pojokan sana malah dikirim itu ya, kayak pos terus nyampe. Bahkan ada cabenya, pernah saya. Iki opo lengkap sak cabe. Menjijikkan, pernah. Loh, Pak Herman aja pernah. Ono cabe setengah kecambahnya gitu. Oh, mengerikan kalau kayak gitu ya. Yang kelima, tidak buang air kecil atau besar pada tempat yang dilalui oleh orang-orang, karena akan menyebabkan seseorang menjadi terganggu di jalan. Tidak boleh. Apalagi di gazebo, tiba-tiba malam-malam tiba-tiba ono. Tidak boleh ya. Jadi di tempat yang tersembunyi, yang tidak tercium oleh orang lain, yang tidak mengganggu orang lain. Makanya dikatakan dalam hadis, ittaqul la'anain, jauhkan diri kalian dari dua laknat. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma huma ya Rasulullah, apakah dua laknat itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah berkata, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Dua laknat itu adalah buang air di tempat yang dilalui oleh orang-orang atau tempat berteduhnya orang. Jadi enggak boleh tempat nongkrong, enggak boleh. Tapi kalau tempat itu dibuat bermaksiat, boleh, malah dianjurkan. Biasanya dipakai main judi, dipakai mabuk-mabukan, enggak apa-apa ya. Rofik setor ya, nabung 1 tumpuk 2 tumpuk pulang, lanjut angga 1 tumpuk 2 tumpuk pulang, nggak apa-apa ya. Itu kalau memang ditempati sebagai tempat maksiat. Tapi kalau tempat kebaikan, nggak boleh, hukumnya haram. Yang keenam, tidak buang air kecil atau besar di tempat datangnya arah angin. Kenapa? Khawatir najisnya itu malah kena kepada kita. Kalau di lapangan misalnya menghadap ke arah kiblat, anginnya ke timur ya. Apalagi dibuat mainan, buat angka 8. Yang ketawa ini, saya ketawa ini. Ngaku wes, ayo buat angka 8 sempurna, yang enggak nyampe wes kalah. Jangan dibuat mainan seperti itu. Intinya jangan berlawanan dengan arah mata angin, ya. Yang ketujuh, tidak buang air kecil atau besar di lubang tanah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada makhluk di situ. Ada semut, ada tikus, ada cacing, bahkan jin tempatnya juga di situ. Ya, ular, kudanil kebesaran. Kebesaran kalau kudanil ya. Makanya dikatakan dalam hadis itu, an Qatadah an Abdullah bin Sarjis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhri. Jadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Para sahabat bertanya, "Loh, kenapa ya Rasulullah kok enggak boleh?" Beliau menjawab, sebab lubang tersebut merupakan tempat tinggalnya jin. Jadi tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di lubang. Ya lubang-lubang yang liar itu, bukan lubang yang di kamar mandi. Yang kedelapan, tidak buang air kecil atau besar di bawah pohon yang buahnya dapat dimakan. Buah mangga ya, yang biasanya bisa biasanya kita konsumsi, tidak boleh buang air kecil. Ya. Kadang-kadang ini pupuk, ini buang air kecil di situ, tidak boleh sebenarnya. Ya. Buang air kecil langsung disemprotkan ke pohonnya, cerut gitu ya. Itu tidak boleh. Untuk pohon yang buahnya biasanya dikonsumsi. Dan yang kesembilan, tidak buang air kecil di tempat yang keras. Jadi jangan di tempat yang keras. Kenapa? Nanti mantul. Nah, puncratannya itu, pantulannya itu nanti khawatir terkena kepada kaki kita. Kalau kena kaki kita nanti najis. Makanya caranya buang air kecil, caranya buang air besar itu ada caranya, cara jongkoknya. Terutama buang air kecil. Makanya kadang-kadang ada orang laki-laki yang biasanya sholat, rukuk, tiba-tiba masih keluar pipis. Sujud, keluar pipis. Kenapa? Cara buang air kecilnya salah. Tidak tuntas kencingnya itu.
Pernah kan kayak gitu kan? Rukuk tiba-tiba kok kayak keluar kencing gitu. Sujud kok kayak keluar pipis. Kenapa? Ya itu. Belum tuntas. Makanya harus kita tuntaskan ketika buang air kecil. Caranya apa? Cara jongkoknya harus dibenarkan. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Cara jongkoknya gimana? Pak Dedi sudah pernah kan? Ya. Sudah pernah tak kasih tahu? Ya apa? Kaki kanannya di depan. Ayo Pak Sul sama Pak Dedi. Ya apa? Kaki kanan di depan. Sarungnya ya. Apa sarungnya? Ya nggak usah kalau sarung. Jadi posisi bukan jongkok-jongkok biasa, tapi kaki kanan agak di depan, kaki kiri agak di belakang, ini agak ke bawah. Terus dada ditahankan ke apa? Lutut. Baru pipis. Ketika selesai pipis langsung diputer. Nah, ocok pindah, langsung ininya aja bergerak. Posisinya kan gini. Nah, langsung bergerak. Tanpa bergerak, tanpa kaki berpindah. Cuma langsung ini yang dinaikkan. Ini yang dinaikkan. Ya apa sih kok duduk? Kalau duduk ya najis. Puter, ya apa? Iki yang puter. Ini enggak usah gerak. Ini enggak usah gerak. Ini angkat, ini turunkan. Berarti ngadepnya gini. Nah, gitu. Ocok duduk kayak gitu tadi. Ya nggak usah, tapi memutar. Itu nanti akan keluar lagi. Iya, keluar. Jadi ketika duduknya seperti itu tuntas. Diputar, tapi nggak usah dilanjutkan. Dijilat, dicelupin itu nggak boleh. Ya. Opois yang dijilat, dicelupin kalau kayak gitu. Ini masalah cara jongkok. Ya, putar, seret. Itu nanti akan keluar kencing lagi. Ya. Tapi itu belum tuntas biasanya. Harus diurut. Sama dehem. Sambil berdehem. Cara berdehemnya bukan hanya di mulut. Bukan, tapi di dada sini. Sambil diurut. Pastikan yang mengurut urut sendiri. Ojo diurutkan Pak Suladi, Pak Herman urutkan ojo. Nah, kalau kita berbicara masalah ini bukan, Ustadz ini kok bahasanya enggak, karena ini ilmu. Ya. Pastikan yang mengurut sendiri. Gak usah nyuruh orang, tetangga ojo ya. Diurut, gak usah cepat-cepat, pelan-pelan aja. Urut istrinya. Gitu ya. Kalau Ustaz Dedi katanya, saya diurut istri katanya. Ya. Jadi sambil berdehem, diurut sekali, 2 kali, 3 kali. Ustaz saya lebihkan, gak usah wis. Gak usah ya. Cukup 3 kali. Sambil berdehem. Maka kalau sudah kencing seperti itu sudah tuntas. Berdiri lagi, duduk lagi. Dicoba masih keluar enggak? Oh sudah enggak, berarti sudah. Kalau misalnya enggak keluar, minta bantuan boleh enggak? Seyogianya ini Mas. Apa? Celananya harus dilepas ya? Hah? Biar lebih aman lagi. Ya, supaya lebih aman celana dilepas. Kalau di kamar mandi dilepas lebih baik. Ya. Ya Mas. Ini jedeng. Ya khawatir apa? Khawatir kecipratan, najis itu. Jadi percuma mau wuduknya mirip Nabi, kita belajar cara wuduk sama dengan cara itu. Sholatnya juga beribu-ribu rakaat, tapi kalau najis pakaiannya enggak diterima. Makanya dibuka Sing penting ya di kamar mandi. Ya. Kalau di tempat wudhu umum enggak ada kamar mandinya, ya udah usah dulu. Separuh, Bapak. Hah? Dibuka separuh. Nah, yang repot itu kalau kamar mandinya berdiri, nempel di dinding. Enggak usah dipaksakan kamu nanti meluk. Enggak usah. Wis cari tempat yang bisa kamu jongkok. Di mana cari kamar mandi itu yang jongkok. Jangan cari kamar mandi yang nggak ada pintunya. Ya. Ada masalah nanti. Ya. Apalagi kencing diwakilkan nggak bisa. No istilah. Ya, jelas ya. Jadi itu perlu kita praktekkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Cara kencingnya, cara jongkoknya seperti tadi. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Baru nanti dibalik, seret, diturunkan yang kanan, yang kaki kiri diangkat. Jangan niru Pak Suladi, sampai duduk tadi pantatnya ke bawah ya.
malah tambah najis semua. Itu tadi contoh yang salah. Nah, itu tadi contoh yang salah. Nggak usah di video kalau itu ya. Itu contoh yang salah. Jelas? Terus supaya tuntas tadi berdeham sambil diurut kalau laki-laki. Wes. Yang ke-9, tidak buang air kencil di tempat yang keras, sudah. Dan yang ke-10, tidak beristinja di tempat buang air kecil atau besar, akan tetapi disunahkan untuk pindah ke tempat lain. Jadi disunahkan pindah ke tempat lain. Kenapa? Di situ misalkan kencing di situ, di situ kan najis kan ya masalahnya. Terus kita apa? Siram. Khawatirnya apa namanya? Ya, percikannya itu. Ya kecuali kita sudah tahu caranya. Jadi jangan sembarangan menyiram seperti itu, tapi pelan-pelan di bawah. Ketika kita habis buang air kecil, ya, airnya itu disiram pelan, agak ke bawah, jangan langsung ser. Itu menciprat itu, dan itu najis. Pindahnya berarti dekat saja Ustaz. Iya, berpindah dikit, jangan siram yang itu. Ya tapi bersihkan juga ya. Kalau pindah jauh-jauh kan pakai celana laki. Gitu. Ya. Kalau masalah mana? Itu masih kalau kita beristinja dengan air. Nanti beda lagi kalau kita beristinja dengan batu, tisu. Nah, cara memilih tisu juga harus tahu. Syaratnya itu harus keras, kering. Ya, tidak boleh. Makanya kalau ibu-ibu ya nanti yang hadir ini, kalau punya anak bayi ternyata BAB atau BAK dibersihkan pakai tisu basah, itu malah najis semuanya. Jadi begitu juga dengan kita, kalau kita istinja pakai tisu yang kering, atau pakai batu yang kering juga. Pakai masker. Pak Herman biasanya malah pakai masker. Ini kan dipakai lagi. Makanya jangan bertukar masker dengan Pak Herman, bahaya, rusuh kok, bisa mabuk 7 turunan ya. Jadi kalau istinja dengan batu itu nggak harus nunggu air nggak ada, berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum air nggak ada, baru kita boleh tayamum dengan debu atau tanah. Tapi kalau istinja meskipun air itu tersedia banyak, air laut banyak, tapi kalau kita milih batu misalnya, oh saya pakai batu, saya males, tidak apa-apa. Tapi syaratnya nanti 3 kali usapan. Meskipun 1 kali usapan itu sudah bersih, harus dilengkapi sampai 3, karena itu syaratnya. Ustadz masih bau, ya namanya pakai batu pasti bau. Baunya ada tapi bersih. Tapi syaratnya ketika mau pakai batu harus kotoran yang keluar itu ya plek langsung keluar. Enggak mencret, pret. Kalau mencret wis nyampe kanan kiri di pahanya ya ndak iso. Pakai batu ya apa? Enggak bisa. Mencret ya pakai uli. Ya. Jadi itu adab-adab ketika buang air kecil dan buang air besar. Dan yang perlu kita ingat, ini ada tambahan di antara niat-niat yang baik ketika akan masuk kamar mandi. Jadi niatkan juga lah ya. Kita makan contohnya, makan harus diniatkan yang baik-baik. Kalau kita makan tanpa niat gak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan makan itu karena ingin supaya kuat untuk ibadah, sehat badan kita sehingga bisa ibadah, makan kita itu berpahala. Tiap butir itu dinilai pahala. Tidur, kalau kita tanpa niat langsung tidur gitu aja, itu nggak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur niatnya itu saya supaya bisa bangun malam nanti sepertiga malam, itu tidurnya itu berpahala. Meskipun pada akhirnya nanti kelewatan bangunnya jam 4, itu sudah dinilai pahala dapat tahajud. Termasuk merokok Ustaz ya? Termasuk merokok, niatkan. Saya merokok ini supaya apa Pak Herman? Supaya semangat mengikuti kajian. Wah ya. Supaya semangat mengikuti kajian. Itulah namanya rokok syar'i. Makanya kemarin sempat saya sampaikan rokok hukumnya 3, ingat kan? Ya. Pertama, apa hukumnya? Haram kalau memang membahayakan. Ya. Yang kedua, bisa menjadi sunnah kalau misalnya bisa menjadi obat. Dokter bilang ini harus diobati dengan tembakau, rokok berarti pas sembuh, sunnah. Ya. Tapi kalau nggak termasuk keduanya, hukumnya makruh.
Meskipun baca basmalah diawali dengan surat Al-Baqarah, tetap aja makruh. Ya, nggak usah aneh-aneh wes nggak usah ngeyel. Saya biasanya semangat Ustadz kalau habis ngerokok itu semangat ngaji. Ya apa itu ya? Saya bingung. Alasan tok itu Ya, kalau gitu. alasan, ya. Alasan fungsional ya. Ya. Kalau buang air kecil tidak ada air, bersucinya pakai apa? Ya. Buang air kecil tidak ada air, bersucinya boleh pakai tisu, boleh pakai batu. Makanya kalau sudah tahu, oh nggak ada air, ya nggak ada air, jangan langsung pipis, nggak tahu kerannya apa nggak ada airnya. Kadang-kadang gitu, dicek dulu, oh keran ini nggak keluar air, berarti siap-siap tisu. Ya, daun, yang penting bisa mengangkat najis. Jadi yang nggak boleh itu yang licin, misalnya pakai kaca beling kan nggak bisa itu, licin. Silet. Pakai silet. Atau pakai barang berharga itu nggak boleh, ya. Pakai barang-barang berharga, meskipun punya akik banyak, Ustadz saya pakai batu akik, nggak boleh. Pakai roti nggak boleh, misalnya pakai ini nggak boleh. Iya, mentang-mentang banyak uangnya, pakai roti goreng misalnya, nggak boleh. Pakai uang 100 ribuan, nggak boleh kayak gitu, ya. Iya, sultan soalnya ya. Akhirnya istinja juga pakai uang. Yang kedua, niatnya lagi, yang pertama niatnya adalah untuk mengingat kerendahan dirinya. Jadi kita buang kotoran itu kan rendah hasilnya, nggak usah sombong. Dalam perutnya Aji, perutnya Rafiq itu kotoran. Ya. Ojo bangga kamu. Niat untuk bersyukur karena kotoran dapat keluar dari tubuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Yang ketiga, niat untuk melakukan sunnah-sunnah dan adab-adab masuk kamar mandi. Ya, kemarin itu adab-adab ketika istinja. Niatkan, saya mau niru Nabi. Yang keempat, niat untuk mensucikan diri dari najis. Dan yang kelima, niat untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah bisa keluar. Coba nggak bisa keluar sampai bertahun-tahun, kembung perutnya. Rasa pidang di dalam perut. Hah? Rasa pidang di dalam perut. Iya, sapi tank ya. Tapi dibawa kemana-mana. Ya, itu diantara niat-niat yang baik ketika kita masuk kamar mandi.